Dan juga Yamal tadi malam menurutku ini lumayan, ini nggak kelihatan tapi dampak ini lumayan positif ya. Satu, dia putus dari pacarnya. Dua, dia nggak ada selebrasi crown gini lagi, nggak ada, tapi dia cium pitch Barcelona. Itu menurutku lumayan akan dampak besar. Jadi dia sudah fokus lagi kembali. Halo semuanya, balik lagi. Ya, setelah sekian lama, selamat datang kembali di channel Merah Biru, channel yang khusus membahas tentang FC Barcelona dan seputar tentang dunia sepak bola. Ya teman-teman, setelah lama kita absen, hari terasa lama sekali setelah laga El Clasico kemarin ya. Nggak ada kabar tentang Barcelona ya. Ya ada beberapa kabar tapi ya nggak menarik menurutku. Oke, Barcelona akhirnya kembali on the track setelah kemarin habis dipecundangi oleh Real Madrid. Tadi malam Barcelona berhasil menang 3-1 atas tamunya LC. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas pertandingan tadi malam Barcelona versus LC di putaran La Liga. Ya, tadi malam Barcelona berhasil menang 3-1, skor meyakinkan atas tamunya LC. Gol dicetak oleh Lamine. Selamat datang kembali Lamine Yamal. Lalu ada siapa tuh? Ferran Torres, dan juga yang terakhir ini selalu improve di setiap match, Marcus Rashford. Ya, tadi malam Lamine Yamal berhasil nyekor 1. Ini baik sekali untuk motivasi dia kembali lagi perform teman-teman. Ini Lamine Yamal setelah diterpa kabar buruk kemarin setelah laga El Clasico, akhirnya tadi malam dia perform. Lumayan lah, nggak terlalu perform banget tapi lumayan lah. Sudah menyekor 1 walaupun banyak peluang yang dilewatkan oleh Lamine Yamal tadi malam. Dan anehnya ini nggak tahu cocokologi atau gimana, dia habis putus dengan biduan Argentina Nicky Nicole yang sudah dikonfirmasi dalam storynya atau enggak statusnya gitu sama Lamine Yamal gitu, bahwa dia sekarang sudah putus secara baik-baik, nggak ada orang ketiga atau perselingkuhan, nggak ada. Katanya sih begitu ya teman-teman, katanya begitu ya. Ini ya kabar baik atau buruk terserah kalian yang menilai, tapi tadi malam Lamine Yamal luar biasa, dia berhasil menyekor walaupun banyak sekali miss di beberapa peluang, tapi ini bagus untuk memotivasi dirinya lagi. Dan juga Yamal tadi malam menurutku ini lumayan, ini nggak kelihatan tapi dampak ini lumayan positif ya. Satu, dia putus dari pacarnya. Dua, dia nggak ada selebrasi crown gini lagi, nggak ada, tapi dia cium pitch Barcelona. Itu menurutku lumayan akan dampak besar. Jadi dia sudah fokus lagi kembali ke sepak bola. Semoga performanya seperti tahun kemarin. Ini kemarin aku sedikit disadarkan oleh ada yang komen di YouTube kemarin, nggak tahu ada subscribe apa belum. Semoga ada subscribe ya, subscribe dulu kalau bilang gitu kan, enak gitu. Bahwasanya Lamine Yamal tuh jarang, nggak pernah main jelek. Cuma kita tahun kemarin sudah disuguhkan dengan penampilannya yang luar biasa. Emang kita akuin Lamine Yamal tahun kemarin tuh tampil luar biasa, sangat-sangat menggendong Barcelona. Tapi tahun ini dia nggak pernah tampil jelek, cuma performanya di bawah dari tahun kemarin. Jadi kita menganggapnya Lamine tuh menurun gitu. Tapi ya nggak ada salahnya juga kita anggap seperti itu, karena emang kenyataannya seperti itu di lapangan. Semoga ini berdampak besar untuk Lamine Yamal dan segera fokus lagi kembali ke karir sepak bolanya, karena dia adalah one of the best talent untuk saat ini. Pemain muda terbaik menurutku saat ini ya Lamine Yamal itu. Mbappe sudah kita golongkan sebagai pemain senior tentu saja. Semoga ini berdampak untuk Lamine Yamal, kepercayaan dirinya, fokusnya kembali ke Barcelona dan juga kembali ke sepak bola. Oke, lalu gol kedua dicetak oleh Ferran Torres, assist dari siapa ya kalau nggak salah, Fermin atau siapalah, lupa. Ini luar biasa Ferran Torres, adalah masa dia ups and down-nya ada. Cuma tadi malam ya lumayan cukup membantu nyekor lagi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Oke tadi malam. Dan juga ini Rashford layak sekali mendapatkan MVP tadi malam karena kerja kerasnya dia, walaupun kita tahu banyak sekali peluang yang dibuang oleh Rashford tadi malam, tapi ya Rashford is being Rashford teman-temannya. Ada satu momen dikala dia emang gacor ngegolin tadi malam ya, dan kerja kerasnya layak kita apresiasi teman-teman. Rashford kembali ngegol, assist dari Fermin kalau nggak salah, atau dari belakang gitu langsung dia shoot tuh. Luar biasa Rashford
tetap konsisten, tetap lama-kelamaan dia akan mempunyai percaya diri yang luar biasa ketika dia sering nyekor, sering memberikan assist, luar biasa. Tapi lagi-lagi teman-teman, aku ingetin lagi, jangan pernah mencintai pemain pinjaman teman-teman, karena itu nanti bakalan sakit. Kita ingat beberapa pemain kita, Luke De Jong, lalu Aubameyang, lalu siapa Brazil itu Paulinho, yang dulu emang sempat menjadi hero untuk Barcelona, tapi ketika saatnya sudah selesai, pengabdiannya sudah selesai, Joao Felix, Joao Cancelo, mereka akan dipanggil kepada pemiliknya teman-teman. Jadi ya kita cintai sewajarnya aja. Menurutku seperti itu. Kita lihat statistiknya tadi malam. Ini kembali Barcelona atau Hansi Flick kembali di lapangan memakai formasi yang seperti biasa, menerapkan highly defensif 4-2-3-1 seperti biasa, dengan Szczęsny sebagai penjaga gawang karena Joan Garcia masih diterpa cedera. Lalu Julius Koundé, Araujo, Eric Garcia dan juga Balde. Balde ini aku setuju, Balde itu back sayap yang punya speed dan juga ofensifnya luar biasa, tapi untuk defensifnya aku masih menyoroti kurang untuk Balde. Julius Koundé juga banyak terjadi miss tadi malam. Apabila seandainya golnya LC itu karena emang ya highlight defensif satu, kedua Koundé itu telat mengcover teman-teman. Menurutku Koundé banyak sekali beberapa miss yang asli bisa berakibat fatal itu teman-teman. Lalu ada Casado dan juga Frenkie de Jong karena Pedri mendapat kartu merah. Ya ini ada hikmahnya teman-teman, karena Pedri bisa beristirahat, dia bisa recovery karena dia terlalu diporsir menit bermainnya. Jadi Pedri itu kalau bahasanya ya overuse teman-teman, kasihan. Nah ini makanya kartu merah ini membuat dia sedikit lega, membuat Barcelona sedikit lega karena dia bisa beristirahat. Karena kalau nggak kartu merah, Pedri ini nggak tahu jam mainnya itu akan berapa menit teman-teman. Dia luar biasa, dia pemain yang selalu dipakai dimanapun dia menginjak, entah di Spanyol atau di Barcelona. Lalu digantikan oleh Casado dan juga Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ini ya tadi malam lumayan kompak menjaga tengah Barcelona. Tapi rating Casado agak kecil di sini, ada 62, Frenkie de Jong 79, luar biasa. Lalu di depannya lagi, tiga depannya seperti biasa, Yamal, Fermin dan juga Marcus Rashford. Ini Fermin tampil luar biasa teman-teman. Dia mencatatkan 2 assist tadi malam, seperti biasa agresif, passionate. Fermin luar biasa, semoga tetap konsisten, dan depannya lagi ada Ferran Torres. Ini yang terus improve ini Fermin luar biasa, menjaga konsistensinya setelah diterpa cedera kemarin, tapi nggak ngaruh. Ya kita masih merindukan pemain-pemain yang belum hadir, contoh kayak Rafinha, lalu Lewandowski dan juga Joan Garcia, Dani Olmo. Semoga cepat sembuh dan cepat segera membela tim, karena ini laga semakin ketat, nanti akan ada Champions juga. Ini satu aku pengen itu Rafinha ya. Rafinha itu kena hamstring kalau nggak salah cederanya, tapi gila dia, kehadirannya dia untuk teman-temannya. Sekarang bahkan ruang ganti Barcelona itu sangat-sangat respect kepada Rafinha, karena dia selalu ada. Dia kemarin waktu El Clasico dia tuh selalu ada dan membackup teman-temannya, menyupport teman-temannya. Bahkan dia katanya ada dari jurnalis, dia ikut masuk ke ruang ganti, ikut memberikan semangat motivasi untuk teman-temannya. Bentrok dia ada, teman-temannya down dia ada. Ini respect sama Rafinha karena selalu ada dalam kondisi tim manapun. Ini Rafinha masuk ke dalam 3 pemain Barcelona yang passionate bermain untuk Barcelona. Rafinha cepat kembali karena kita butuh daya dobrak depan yang luar biasa. Semoga ini juga Lamine Yamal segera kembali ke performanya setelah ya mode set boy. Inilah Lamine Yamal mode set boy, walaupun tadi malam masih kurang, kita nggak melihat gocekan dance tariannya yang indah, tapi ya lumayan efektif tadi malam. Semoga dapat peak performnya lagi. Untuk selanjutnya kita akan ke champion kalau nggak salah next match ataupun atau lagi ya, kurang tahu. Sampai jumpa di next video review tentang FC Barcelona. Visca Barça.